Yo para otaku wibu, hai kembali lagi bareng gue. Kali ini kita akan bahas anime isekai yang bagus cuy. Ya, isekai itu dunia lain dan ini adalah 10 anime isekai terbaik yang udah gue rangkum. Sekarang gue di sini cuma mau ngingetin sebelum masuk videonya, pastiin kalian subscribe dulu. Maka kalian akan mendapatkan rekomendasi-rekomendasi anime yang kalian cari dan juga info-info update mengenai anime terbaru. Kalau ada yang subscribe kan gue juga seneng dan makin semangat bikin videonya. Jadi subscribe dong. Isekai Smartphone. Nasib malang menimpa Mochizuki Toya yang harus terbunuh dalam suatu kejadian yang tak disengaja. Namun langsung setelah itu, ia bertemu dengan dewa. Kemudian dewa memperbolehkannya untuk hidup kembali di dunia lain dan memberinya permintaan apapun yang ia inginkan. Toya pun memilih untuk membawa ponsel cerdasnya atau smartphone di kesempatan kedua hidupnya. Ia berteman dengan beberapa orang penting, mewarisi beberapa kekuatan masa lampau, dan mengembara sesuka hati sembari memiliki kekuatan besar di tangannya. Outbreak Company. Shinichi Kano adalah hikikomori yang memiliki pengetahuan cukup luas mengenai perwibuan. Ketika sedang surfing di internet, ia menemukan sebuah lowongan pekerjaan yang sesuai dengan hobinya, yaitu membutuhkan otaku untuk menyebarkan budaya ke dunia lain. Dunia lain tersebut bernama Eldan. Setelah diterima di perusahaan tersebut tanpa sepengetahuan Shinichi, ia sudah berada di Eldan. Ketika ia bangun, langsung dikejutkan dengan kedatangan maid berambut twintail yang kawaii. Tugas Shinichi di Eldan adalah menyebarkan budaya otaku seperti anime, manga, dan hal Jepangan lainnya. Kisah-kisah menarik mulai terjadi di sini dengan karakter Moe Kyun di mana-mana cuy. Akagami no Shirayuki Hime. Di sebuah kerajaan ada seorang gadis yang terlahir dengan rambut berwarna merah yang jarang banget ada, bernama Shirayuki. Suatu hari pangeran menugaskan seseorang untuk mencarikan seorang selir. Shirayuki pun terpilih, namun ia tidak ingin menjadi selir hanya karena warna rambutnya. Karena tidak mau, Shirayuki meninggalkan kerajaan dengan memotong rambutnya. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan seorang pemuda berambut putih yang ternyata adalah pangeran kedua kerajaan sebelah, bernama Zen Wistelia Clarines. Zen membawa Shirayuki ke kerajaannya. Pada awalnya kedatangan Shirayuki tidak diharapkan, sampai-sampai ada orang yang akan membunuh Shirayuki. Namun untung saja ada Zen yang menyelamatkannya. Lama-kelamaan Zen dan Shirayuki saling suka. Mahotsukai no Yome. Karena kemampuannya melihat hal gaib, Hattori Chise dibenci oleh orang-orang di sekitarnya, mulai termasuk orang tuanya sendiri. Dia begitu menderita hingga dia tidak lagi peduli dengan nasibnya. Maka Chise juga tidak merasa keberatan ketika seseorang menawarkan untuk menjualnya di suatu pelelangan misterius. Namun kemampuan Chise justru menarik perhatian Elias Iceworld, seorang penyihir yang kemudian berniat menjadikannya murid dan sekaligus calon istri. Justru kepada Elias, Chise akhirnya bisa menemukan sebuah rumah yang hangat dan juga keluarga yang menyayanginya. Mondaichi Tachi. Sakamaki Izayoi, Kodo Asuka, dan Kasuga Beyo, mereka merasa hidupnya di dunia manusia sangat membosankan karena mereka memiliki kekuatan fisik yang berlebih di luar kemampuan manusia biasa. Suatu hari mereka mendapat amplop. Ketika mereka membuka amplop itu, mereka langsung terlempar ke dunia Little Garden, dunia tempat kekuatan berada. Di sana para penghuninya menggunakan kekuatan untuk bermain game, yaitu gift game. Tiga manusia itu akhirnya bergabung dengan komunitas No Name dan membantu mereka untuk tetap bisa bertahan. Mereka juga berencana mengalahkan Demon Lords yang sedang berkuasa di setiap wilayah. Grimgar of Fantasy and Us. Masih dengan yang terlempar-lempar nih. Manato, Haruhito, Rantamo, Guzo, dan Yume serta Shihoru, mereka terlempar ke sebuah negeri asing dengan ingatan yang kabur akan tempat asal mereka. Kemudian mereka memutuskan bergabung dalam satu party sebagai calon pasukan relawan demi bertahan hidup, yang bertugas sebagai penjaga perbatasan kerajaan dari ancaman-ancaman berbagai
ras yang akan merusak kedamaian di dunia baru mereka, yaitu Grimgar. Namun dengan kemampuan yang mereka miliki saat ini, tentu hari-hari yang mereka lalui sebagai calon pasukan relawan sangatlah sulit. Mereka masih lemah, namun meskipun segala kelemahan ini bukan berarti mereka akan menyerah. Devil is a part-time. Anime ini merupakan kebalikannya dari ke isekai, malah makhluk yang ada di isekai datang ke dunia kita. Biasa disebut dengan reverse isekai, bercerita tentang seorang raja iblis yang dikalahkan oleh pahlawan. Mereka berasal dari sebuah dunia lain yang bernama Ente Aisla. Raja iblis yang telah dipojokkan pahlawan akhirnya membuat dimensi lain yang terhubung ke bumi guna melarikan diri. Raja iblis Satan akhirnya meninggalkan Ente Aisla dan terdampar di Jepang bersama anak buah setianya, Alciel. Di sana kekuatan sihir mereka terbatas karena tak mengetahui sumber sihir di bumi. Setelah mendapatkan cukup informasi tentang bumi, akhirnya Satan dan Alciel mengganti nama dengan membuat KTP. Kini nama mereka berubah dari Satan menjadi Sadao Mao dan Alciel menjadi Shiro Asia. Setelah beberapa lama, sifat Raja Iblis akhirnya berubah dan malah bekerja paruh waktu di sebuah toko. Kehidupan kocak lainnya akan dimulai. Zero no Tsukaima. Anime ini berlatar belakang di dunia magic. Louis adalah seorang wanita bangsawan yang sangat buruk dalam menggunakan magic. Oleh karena itu, ia disebut Zero Louis. Saat awal semester, setiap siswa diwajibkan untuk melakukan ritual pemanggilan familiar yang akan menjadi partner seumur hidupnya. Biasanya familiar akan berwujud makhluk magic. Namun familiar dari Louis berbeda dari yang lain. Ia malah memanggil seorang manusia yang bernama Saito Hiraga, remaja biasa yang berasal dari Jepang. Terpaksa Louis menerima familiarnya, namun ia memperlakukan familiarnya seperti pembantu. Seiring dengan waktu, Saito mendapat kekuatan misterius. Ia mendapat kemampuan untuk menggunakan pedang dan senjata lainnya. Anime ini tidak hanya menceritakan petualangan Louis dan Saito, namun juga menceritakan kisah cinta antara Louis dan Saito, yang pada awalnya saling membenci jadi suka. Re:Zero, Karahajimaru Isekai Seikatsu. Subaru adalah seorang hikikomori yang terlempar ke dunia lain sehabis dari minimarket. Dunia yang didatangi Subaru merupakan sebuah dunia fantasi yang memiliki berbagai ras. Saat itu Subaru dalam bahaya. Untung ia diselamatkan oleh seorang nenek. Maksud gue half elf bernama Emilia. Canda ya. Kemudian mereka kembali menemui masalah yang berakhir dengan kematian Subaru dan Emilia. Tetapi cerita tidak selesai. Ternyata Subaru menyadari bahwa ia memiliki kemampuan untuk riset ke checkpoint tertentu setiap kali ia mati. Subaru harus menyelesaikan berbagai macam konflik dan peristiwa. Di animenya kalian bisa melihat perjuangan Subaru. Dan melihat Subaru sangat menderita dengan mati berkali-kali. Namun karena senyuman Emilia, Subaru masih semangat aja tuh. Dan yang nomor pertama adalah anime Sableng Konosuba, menceritakan tentang kehidupan Sato Kazuma, seorang hikikomori yang menyukai game, namun hidupnya terlalu cepat berakhir akibat sebuah kecelakaan lalu lintas. Harusnya memang benar-benar telah berakhir, tetapi saat ini ia terbangun di alam baka. Kazuma bertemu dengan seorang dewi bernama Aqua. Aqua menjelaskan sebab kematiannya yang dialami Kazuma karena syok dan malah menertawainya. Bahkan orang tua dan dokter yang ada di rumah sakit ikut menertawai kematian Kazuma. Aqua memberikan dua pilihan. Yang pertama, memberikan Kazuma kesempatan lahir kembali atau naik ke surga dan hidup seperti orang tua. Atau hidup di dunia paralel seperti dunia game dan Kazuma dapat memulai kehidupan bertualangnya, serta bisa membawa benda yang dipilihnya. Setelah mendengar penjelasan Aqua, Kazuma memilih Aqua sebagai benda yang akan dibawa ke dunia paralel. Dari sinilah petualangan besar Kazuma yang telah bereinkarnasi dan bertujuan untuk menundukkan Raja Iblis dimulai. Harusnya seperti itu sih. Tapi nyatanya di sana ia harus menjadi pekerja kasar dan serabutan untuk mendapatkan sesuap nasi, pakaian, dan tempat tinggal. Meskipun Kazuma ingin hidup damai, Aqua selalu saja menimbulkan masalah dan hutang satu demi satu. Sial banget jadi Kazuma.
Oke guys, itu tadi 10 anime isekai dan langsung gue pilihin yang terbaik cuy. Jadi tonton.